على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dari Jaksa, yang terhormat segenap Bapak, Ibu guru, serta karyawan SMP Negeri 1 dari Jaksa, juga anak-anakku semua, pengurus Prohis, pengurus OSIS, dan seluruh jajarannya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia-Nya kita semua mendapatkan anugerah berupa kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku siswa, selaku pendidik di sekolah ini tanpa ada halangan apapun. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga besar SMP Negeri 1 dari Jaksa ini adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya besok hari kiamat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua yang saya cintai, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 dari Jaksa, yang kali ini masih berdiam di rumah untuk mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku semua, di masa pandemi ini memang mau tidak mau kita harus mengikuti aturan pemerintah, di mana yang semestinya hari ini kalian sudah bergembira bersama-sama dengan teman-teman di sekolah, bersama dengan kakak kelas, bisa bertemu, bersendau-gurau, bisa melihat, bisa menempati lingkungan sekolah kita, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Tapi terpaksa hari ini kita masih harus berdiam diri di rumah untuk kalian. Maka bagaimanapun caranya, kita tetap harus menjalankan aktivitas kita sebagaimana yang menjadi kewajiban kita. Anak-anakku semua, saya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Handis. Saya adalah salah satu guru agama di SMP Negeri 1. Selain Bapak Ihsan yang mungkin sudah viral di dunia kalian, Bapak Ihsan, kemudian Bapak Hanif Alfan Rois, kemudian Bapak Kiai Haji Ali Murfaan. Memang betul apa yang dikatakan Kak Handis, saya paling cantik karena saya guru agama perempuan sendiri. Di forum ini saya akan menyampaikan tentang materi keagamaan yang ada di sekolah kita tercinta. Karena di sekolah kita ini
jantungnya kegiatannya itu banyak sekali, kegiatannya ekstranya banyak sekali. Maka kalian jangan berkecil hati. Misalnya SMP itu hanya mengenal pelajaran umum, hanya memperdalam pelajaran umum saja. Tetapi di sini, ya, di SMP kita ini banyak sekali kegiatan yang sifatnya religius, budayanya, kegiatannya banyak sekali yang bisa menjadi pilihan kalian untuk lebih menekuni bidang-bidang tersebut. Ada beberapa kegiatan yang bisa kalian ikuti. Yang pertama adalah kegiatan rohani Islam, dan ada beberapa agenda acara yang disuguhkan oleh Rohis. Yang pertama adalah tadarus pagi, baca Al-Quran, baca simak, yang satu baca, yang lain nyimak setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Tadarus pagi ini dilakukan pada jam 6 sampai jam 7. Jadi nanti pengurus Rohis akan membuat jadwal anggotanya yang bertugas setiap harinya. Setiap harinya bertugas. Membacanya urut, dimulai dari tahun ajaran, mulai tahun pembelajaran pertama ya urut juz 1, dilanjutkan estafet terus sampai juz 30, dan ketika sampai juz 30 kita mengadakan khotaman bersama. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Tadarus pagi ini bertujuan agar siswa atau anak-anak yang sudah memiliki bekal mahir membaca Al-Quran itu bisa dirawat bacaan Qurannya. Kemudian bagi yang belum terlalu mahir bisa belajar dengan menyimak sehingga tahu mana yang pantas untuk dibenahi, mana yang pantas untuk dipelajari lagi. Itu tadarus pagi. Sehingga tadarus pagi ini dengan adanya waktu yang ditentukan sebelum masuk, itu kita sudah menggantungkan harapan terhadap Allah dengan berdoa, baca Al-Quran, supaya selama pembelajaran sesudahnya Allah memberi kemudahan kita semua untuk lebih paham, lebih mudah memahami pelajaran. Itu kegiatan yang sangat positif. Kemudian yang kedua adalah baca simak Al-Quran ayatan. Yang dimaksud ayatan di sini adalah secara bergantian membaca Al-Quran satu ayat, disimak yang lain dengan cara muhalaqah. Ya, muhalaqah itu lingkaran seperti seperti diskusi itu. Yang satu baca, yang lain menyimak. Tetapi satu ayat. Baca simak ayatan ini dilakukan pada setiap Senin. Maaf, jamnya mungkin agak salah. Sekarang 13.35 ya. Senin pukul 13.35. Setelah pembelajaran, dari pulang sekolah mampir ke musola untuk mengikuti baca simak ayatan. Berikutnya, sebagaimana tradisi kita di pedesaan,
kita juga mengadakan perjanjian. Orang desa bilang perjanjian, berjanji. Padahal itu sebenarnya berjanji itu bukan saya berjanji, bahwa bukan itu, tapi berjanji itu diambil dari kata Al-Barzanji. Al-Barzanji adalah sebuah kitab yang berisi sejarah Rasulullah, mulai dari ketika beliau belum lahir sampai menjadi Rasul sampai wafat. Itu yang sering dibaca itu sejarah beliau, membaca sejarah beliau yang dikumpulkan, ditulis dalam kitab Al-Barzanji. Maka orang sering menyebut dengan mudah berjanjian. Ilat Jawa, lidah Jawa bilangnya berjanjian. Seperti baca sholawat, sholawatan, dangdut, dangdutan. Ya, kalau di mana di Magelang itu ada sholawatan dengan selawatan itu beda. Padahal menurut pendengaran saya itu agak sama, hanya O dan E, sholawatan dengan selawatan. Saya pernah tanya, loh, bijak selawatan, loh, selawatan kok ada gending-gending Jawa, ada gamelannya, saya tanya. Itu sholawatan yang tidak ada. Yang sholawatan itu ia bacanya sholawat tapi dengan bahasa Jawa, memuji Rasulullah ya, tapi dengan bahasa Jawa. Itu namanya sholawatan. Kaca huruf saja. Perjanjian ini dilakukan secara bergantian jadwalnya, nanti menyesuaikan menyesuaikan dengan baca semua ayatan. Minggu ini mungkin Senin ini ayatan, besoknya perjanjian. Berikutnya peringatan Hari Besar Islam atau PHBI. Ini dilakukan pada momen-momen seperti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, dilakukan bisa ya sesuai dengan kondisi, bisa dilakukan secara umum, ya bisa dilakukan secara sederhana, mungkin terbatas anggota office, itu tergantung teknisnya bagaimana. Yang kedua adalah peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW atau Maulud Nabi. Kita kenal Mauludan, ya, kita kenal dengan Mauludan. PHBI yang ketiga adalah Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran, yang biasanya dilakukan pada bulan Ramadan sekitar tanggal 17. Kita sering mengadakan Nuzulul Quran itu dengan khotaman bersama. Khotaman bersama. Saya yakin karena siswa-siswi yang masuk di SMP 1 itu banyak sekali yang sudah mahir membaca Al-Quran. Ini kalau tidak kita berikan kegiatan atau forum seperti ini, nanti eman-eman atau sayang sekali ya. Itu adalah khotaman Quran dilakukan menyusukan bisa malam bisa siang. Berikutnya ini program baru, khotaman online, dan sudah kita mulai pada tahun ini. Ya, ini barokahnya pandemi. Barokahnya pandemi sudah berjalan ya Kak ya? Sudah berjalan, itu kita tinggal lanjut. Saya mohon Rohis untuk merekrut atau mencari siswa-siswa yang sudah yang punya minat dan kesungguhan untuk ikut khotaman ini. One month, one juz, 1 bulan 1 juz. Jadi dibagi. Ini tekniknya nanti Rafis bisa mau mengumpulkan ya. Rafis bisa mendata siswa-siswa yang
berkeinginan untuk ikut khotaman online ini. Sebenarnya bukan khotaman ya, ada dua istilahnya. Kalau khotaman itu kalau dibaca dari awal sampai 30, dari juz pertama sampai 30 dibaca seorang itu namanya khotaman, atau setidaknya dibaca dalam satu majelis. Tapi kalau ini bisa dibaca dicicil, itu muqaddaman namanya. Tapi kita sudah menggunakan kata yang biasanya sudah tren seperti itu. Nanti kalau saya bilang muqaddaman tidak paham. Nah, caranya bagaimana? Mungkin anak-anak atau adik-adik ada yang nanya, membacanya itu langsung satu juz, ya, langsung satu juz. Tidak langsung satu juz. Bisa dimulai satu hari satu atau 10 ayat. Tanggal 1 10 ayat. Tanggal 2 5 ayat berikutnya. Tanggal 3 10 ayat lagi. Sampai 1 bulan genap 1 juz. Itu. Nanti diroleng, hari ini Kak Handis bulan ini juz 1. Nanti bulan kedua bulan berikutnya Kak Handis juz 2. Bulan berikutnya lagi juz 3. Saya mengikuti Kak Handis misalnya. Kak Handis juz 1, saya juz 2. Bulan berikutnya Kak Handis juz 2, saya juz 3. Jadi selama 30 bulan itu kalian bisa menyelesaikan 1 juz dalam rangka kumpulan khotaman online ini. Dan setiap bulan, karena terdiri, saya yakin bisa terdiri dari beberapa khotaman. Yang kemarin berapa khotaman Pak Ihsan? 9 khotaman. Itu setiap kelompoknya diharapkan ada doanya sendiri. Yang membaca doa itu, kalau grup khotaman yang saya ikuti itu bagian juz 30 itu sama doa. Nah, kalau di sini bisa kita bentuk mungkin khotaman grup A yang doa Pak Ihsan, grup B yang doa Pak Hanif, ya, grup C yang doa Pak Hamdan, grup D saya, atau bisa dibentuk bagaimana. Yang jelas supaya ikatan kita, ya, ikatan siswa kita itu terikat dengan hal-hal yang Islami, yang baik gitu ya. Diikat dengan doa, karena diikat dengan doa, diikat dengan bacaan Quran ini Allah sendiri yang nanti yang akan mempererat, memberikan hikmah yang besar. Untuk kegiatan khotaman online ini mungkin pelaksanaan yang kemarin sudah berjalan, tapi harus perlu dibenahi, ya. Laporan juga begitu, harus laporan di minggu terakhir 1 bulan itu, admin dari kelompok masing-masing itu mempersilahkan untuk membuat laporan yang sudah selesai baca centang. Misalnya Ferdi juz 1 centang, ya, dan Mark juz 2 centang. Kemudian yang merekap semua itu adminnya, itu, dan mempersilahkan membagi juz ada adminnya, mencentang sudah ada adminnya. Insya Allah kalau ini belum jalan sungguh luar biasa kalau sekolah madrasah tidak bisa membuat kelompok khotaman seperti ini, sementara kita yang SMP bisa seperti ini. Ya Allah, subhanallah, betul. Bismillah ya kita lakukan. Iya, innamal a'malu binniyat. Sapa manjada wajad. Si sapa wonge bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Maka kita berhasil di dunia atau pelajaran umum, juga pelajaran agama. Karakternya ini karakternya. Karena banyak di antara teman-teman kita di luar sana yang rasanya gersang, hidupnya gersang, mungkin karena tuntutan zamannya begitu, maka kita hendaknya membuat suasana nyaman, adem,
dengan menciptakan suasana seperti ini. Yang kedua adalah kegiatan IKO. IKO singkatan dari ibadah, kebersihan dan olahraga. IKO ini dilaksanakan pada hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Yang ibadah di musola, kebersihan di lingkungan sekolahnya, olahraga di lapangan. Masing-masing dibagi kelas 7, kelas 8, kelas 9 bergantian jadwalnya. Jika jam kelas 7 ibadah, kelas 8 kebersihan, kelas 9 olahraga, atau begitu di rolling. Berikutnya, ibadah ini diisi dengan kegiatan sholat duha bersama. Jadi adik-adik kalau jadwalnya ibadah, adik-adik harus siap dengan yang putri membawa mukena sendiri supaya tidak menunggu, supaya tidak bergantian, karena nanti setelah jam 8 kita mulai pelajaran supaya supaya bisa tertib sholat semua. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Asmaul Husna. Ini pembiasan Asmaul Husna ini juga bisa menjadi target kita untuk kelas 7. Semua kelas 7 diharapkan bisa menghafal Asmaul Husna. Kemudian murojaah itu mengulang kembali atau menghafal kembali surah-surah pendek yang mungkin ada yang sudah menguasai, ada yang belum supaya mudah hafal. Murojaah. Kemudian bacaan surat Yasin dan tausiah. Jadi tausiah bisa dari teman kalian, juga bisa dari bapak ibu guru. Yang ketiga adalah MAPSI, lomba mapel agama dan seni Islam. Ini terdiri dari mapel PAI, lomba pelajaran cerdas cermat pelajaran PAI, yang mungkin dari SD sudah ada pengalaman lomba. Ya, nanti kita akan menyeleksi di antara kalian mana yang layak untuk diikutkan mewakili SMP Negeri 1. Saya yakin karena dari jalur prestasi saya lihat ada beberapa yang sudah pengalaman mengikuti lomba mapel PAI. Sehingga di waktu pandemi ini, walaupun tidak bertatap muka langsung dengan para ibu bapak guru, kalian bisa masih tetap mempelajari materi-materi PAI, baik itu dari buku agama di SD maupun pengetahuan yang bisa diambil dari website. Yang kedua adalah kaligrafi. Kaligrafi itu seni menulis indah atau khot, seni menulis indah, menulis Arab. Kaligrafi. Kita juga punya andalan, pernah juara yang terakhir ini juara kabupaten juga, provinsi juga pernah. Sehingga saya berharap betul mudah-mudahan adik-adik kita yang akan kelas 7 ini ada benih-benih, ada bibit unggulan dari seni kaligrafi. Kita akan menjadikan atau sudah menyediakan pelatih untuk melatih bakat kalian tentang seni kaligrafi. Berikutnya lomba yang diajukan
tilawah. Tilawah ini membaca Al-Quran dengan tartil, membaca. Selanjutnya, tilawah itu membaca Al-Quran dengan lagu, rumus-rumus lagu ya, seperti bayati, ada apa Kak Indis? Bukan kiroati, bayati suli, itu ada lagunya itu. Ya seperti kiroah itu kiroah. Nah, tilawah itu kita kenal dengan kiroah yang pakai lagu yang panjang-panjang gitu Pak. Yang berikutnya tartil. Saya kira anak-anak yang sudah pernah TPQ kenal dengan tartil. Berikutnya tahfidz atau hafalan Al-Quran yang dilombakan hafalan juz amma atau juz 30 atau boleh juga juz 1. Ya, kita tahu SMP kita ada beberapa yang sudah mengikuti ujian hafalan juz 30. Berikutnya adalah pidato Islam. Nah ini tokohnya Kak Andis, ini dulu pernah lomba pidato Islam. Nah, ini bisa meniru gayanya, meniru keberaniannya. Besok tanya langsung bagaimana caranya sama Kak Andis. Kak Andis itu kayaknya sudah terkenal ya di anak-anak kelas 7. Entah apanya. Gantengnya, saksinya. Kak Andis ya, di kelas 7 ini Kak Andis. Lihat fotonya Kak Andis ini, Kak Andis. Ya, Kak Andis terkenal. Sudah punya gebetan. Ini Kak Andis kayaknya sudah viral gitu. Bisa. Yang keempat, keterampilan ibadah. Keterampilan ibadah ini adalah target kita terhadap penguasaan kelas 7, setidaknya menguasai tata cara wudhu yang benar dan sholat fardu. Terus pokoknya anak itu kalau wudhunya benar, sholatnya benar, pasti orangnya benar. Wudhunya benar, sholatnya benar, pasti orangnya benar. Maka kelas 7 itu targetnya prakteknya. Kalau di TPQ sudah ada hafalannya prakteknya. Kemudian kelas 8 tidak lagi sholat fardu, keterampilan yang harus dikuasai yaitu tata cara sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya minimal 3 sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah duha, itu sudah terbiasa. Jangan kaget terbiasa. Di sini pokoknya kalau pelajaran agama dimulai atau mungkin waktunya kapan, akhir jam atau awal jam itu ada sholat duha. Bukan lagi praktek ya, memang harus sudah terbiasa. Walaupun tidak pelajaran agama, itu kebiasaan kakak-kakak Anda itu sudah terbiasa, bapak ibu guru terbiasa jamnya sholat ya sholat duha. Ini pembiasaannya. Kemudian sholat tahajud dan sholat jenazah. Karena kita di masyarakat itu ya bukan makhluk individu tapi makhluk sosial juga. Ya, harus tahu masyarakatnya, bisa kumpul-kumpul dengan tetangganya, masyarakat di lingkungannya. Tanggane wafat, meninggal, karena kita sudah tahu tata caranya. Ya, kalau takziah jangan hanya jagong, tapi juga ikut sholat, terutama yang laki-laki, karena nggak harus pakai mukena, nggak ribet gitu. Ya, tinggal wudhu langsung ikut sholat jenazah. Kemudian untuk kelas 9 ini keterampilan menguasai tata cara tahlil. Nanti akan ini sudah berlangsung, maka anak-anak terutama siswi ya putri itu di rumah
dari rumah harus membawa mukena, karena jadwal sholat zuhur nanti dilakukan secara berjamaah, yaitu mulai hari Senin sampai Kamis, karena kalau Jumat sama Sabtu pulangnya agak waktunya tidak bersamaan dengan iya Senin sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nanti akan dijadwal, ada yang di musola, ada yang di indoor, ya siap-siap untuk membawa mukena tiap hari gitu saja, tiap hari, supaya nanti sholat duhanya juga tidak harus memakai mukena di musola, walaupun di musola banyak juga mukenanya, ya kita apalagi masa-masa seperti ini kita harus pakai mukena sendiri. Kemudian nanti kita akan menyediakan kartu absen sholat jamaah, ya kartu absen sholat jamaah, supaya betul-betul terkontrol pelaksanaan sholat jamaah zuhur ini. Berikutnya penguasaan hafalan surah pendek, ya. Untuk kelas 7 diingat-ingat, untuk kelas 7 targetnya harus sudah hafal surah An-Nas sampai surah Al-Asr. Nanti karena kalau kelas 3 semuanya di ujian prakteknya diujiakan oleh Bapak Ibu guru di kelas 9. Kemudian kelas 8 hafalannya surah pendek adalah surah At-Takatsur sampai surah Ad-Duha. Untuk kelas 9 surah yang harus dihafal adalah surah Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balad, Al-A'la, dan At-Tariq. Ini yang kelas 9 agak bukan surah panjang. Kalau surah 30 surah yang panjang itu An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Ini surah yang sedang, tidak panjang juga tidak pendek. Tapi kalau hitungan masuk surah pendek. Yang keempat, pembiasaan zakat, amal, sedekah, dan kurban. Ini sebagai pelaksanaan dari ajaran Islam itu sendiri. Kita zakat fitrah itu merupakan kewajiban. Jadi setiap bulan Ramadan kita mengumpulkan zakat dari siswa-siswi. Kemudian pelaksanaan kurban setiap selesai sholat Idul Adha. Ini pembiasaan ya dari pelaksanaan ajaran Islam. Berikutnya pembiasaan amal pada hari Jumat. Hari Jumat nanti kalau sudah masuk akan dimintai amal Jumat oleh pengurus rohis yang akan keliling di kelas-kelas Anda. Kemudian yang kelima, budaya Islami yang ingin dilaksanakan di SMP ini, dan ini sudah berjalan. Yang pertama adalah ketika pelajaran PAI, pelajaran agama, yang cowok pakai songkok, yang cewek pakai jilbab. Ini sudah berjalan. Kemudian budaya Islami lainnya, di sekolah berjilbab, di rumah juga berjilbab. Usahakan, biasakan berjilbab tidak hanya ketika di sekolah, tapi juga di rumah. Di rumah atau ketika di luar sekolah. Di rumah nggak pakai jilbab nggak apa-apa, di dalam rumah. Di luar rumah selain di sekolah, ya itu usahakan berjilbab. Sebenarnya banyak budaya Islami, ketemu teman, ketemu bapak ibu guru, ucapkan salam,
ucapkan salam, berdoa, sering berdoa, ini sudah Islami yang kita biasakan. Demikian paparan tentang materi keagamaan di MTLS. Waktu selanjutnya apa? Saya serahkan kepada Kak Andis. Ya, dari saya cukup sekian. Apabila ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apa yang saya berikan semoga ini menjadi stimulus, menjadi semangat Anda untuk menjalankan peran sebagai siswa-siswi SMP Negeri 1 dari Jaksa, dan mudah-mudahan dengan segala kegiatan ini kalian menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. Amin Allahumma amin. Salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.